Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu, dan perkataan al-hadiyatu wal ishruna yang ke-21. Al-hadiyatu 1, wal ishruna 20. Jadi 21. An Ali, itu dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kalau mau diartiin dia semoga ridho Allah anhu pada Sayyidina Ali. Bahkan wa karrama wajah, kalau mau diartiin wa karrama, dan semoga memuliakan Allah wajahu, akan wajahnya Sayyidina Ali. Jadi perkataan atau nasihat yang ke-21 masih bab yang ketiga kitab Nasrul Ibad ini, itu dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa kalam wajah. Nah, bagaimana perkataan atau nasihatnya? Kun, jadilah indallahi, di sisi Allah, khairan nas, itu sebaik-baiknya manusia. Wa kun, dan jadilah indan nafsi, ya menurut diri sendiri, syarran nasi, itu seburuk-buruknya manusia. Jadi kita dalam hidup ini ya kudu berprinsip, berperasaan. Di sisi Allah mah kita harus jadi yang terbaik. Tapi kalau menurut pandangan diri sendiri mah kita justru harus berprinsip sebagai manusia yang terburuk. Nah, maksudnya gimana? Wadzalika, dan yang demikian itu maksudnya berkenaan dengan perkataan atau nasihat Sayyidina Ali. Ini senada kama qala, sebagaimana telah berkata Sayyidi ya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, ya Tuhan kita, bukan Tuhan ya, Tuhan kami, saya atau Syekh Abdul Qadir Jailani, Kudisa Sirohu, ada yang membaca Qadosallahu Saroh ya, atau Siroh. Kalau ada Allahnya pasti dibacanya Qadosa ya, Qadosallahu Siroh ya, misalnya, atau Saroh. Tapi kalau nggak ada Allahnya berarti Kudisa. Kudisa Siruhu, yang artinya Kudisa, semoga disucikan, Siruhu, sirnya atau rahasia Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani. Idza laqita, apabila engkau bertemu ahadan, salah seorang, minan nasi, dari manusia, ra'aita, maka kamu harus melihat atau menilai al-fadla, akan keutamaan, lahu, bagi orang tersebut, alaika, atas engkau. Wa taqulu, dan engkau berkata, asa
ayakuna. Ya, siapa tahu keadaan dia si seorang tadi ya, atau bisa jadi keadaan seorang tadi indallahi di sisi Allah khairan, itu lebih baik minni daripadaku, wa bahkan lebih tinggi derajatnya. Jadi ya, berkenaan atau senada dengan perkataan ataupun nasihat Sayyidina Ali karomul wajah tadi. Nah ini Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani Qudisas Sirruh berkomentar bahwa kalau kita ketemu seseorang, ya tentunya dari manusia ya, yang mana kita ataupun maka kita harus punya penilaian atau memandangnya keutamaan bagi seorang itu daripada kita. Intinya mah dia itu lebih utama lah dari kita gitu ya. Jangan malah sebaliknya, alhamdulillah. Dan kita harus berkata jujur. Bisa jadi seorang itu di sisi Allah lebih baik daripada saya, bahkan lebih tinggi derajatnya. Itu takutnya. Jangan sebaliknya ya. Nah itu kalau memang seseorang itu memang jelas lebih utama, ya terutama dari ibadahnya umpamanya gitu ya. Itu jangan malah ya percuma ibadah itu. Nah bagaimana kalau berjumpa dengan orang yang lebih kecil? Fa'ingkana, maka kalau seseorang itu sogiron, itu kecil, kulta maka engkau jujur berkata hada, yaitu lam yasi, belum maksiat, wa ana, sedangkan aku qad asaitu, itu sungguh telah maksiat. Fala syakka, maka tidak diragukan, anahu, sungguhnya ia khairun, itu lebih baik minni daripada saya. Tuh. Kalau ketemu orang yang lebih kecil dari kita nih, dari usia khususnya, itu kita kudu jujur berkata dan berpendapat, menilai bahwa dia mah belum maksiat. Seandainya maksiat juga ya karena masih kecil, ya bisa jadi sedikit, dan seandainya itu maksiat juga belum dianggap dosa bagi kecil mah ya. Gitu. Nah sedangkan kalau saya mah udah gede, udah dewasa, yang tentunya udah jelas maksiat bahkan banyak, dan semua itu sudah tercatat. Walaupun istighfarin belum tentu. Maka nggak diragukan lagi status si anak kecil itu justru lebih baik daripada saya. Begitu menilainya. Jangan malah lah anak kemarin sore banyakkan gua makan asam garamnya gitu. Ayah makan asam garam. Nah kemudian bagaimana kalau ketemunya dengan orang yang lebih tua gitu ya. Kalau tadi mau lebih muda, ini lebih tua. Wa in kana, kalau keadaan dia seseorang tadi kabiron, itu lebih besar, maksudnya lebih tua, kulta, maka kamu harus berkata hadza, yaitu qada abada, sungguh sudah ibadah,
Allah kepada Allah qabli sebelum saya. Tuh ya. Jadi ketika melihat atau berjumpa dengan orang yang lebih tua, itu jujur harus menilai bahwa karena dia mah lebih tua berarti udah lama, udah banyak ibadahnya kepada Allah gitu. Sedangkan saya mah yang masih muda, masih dikit, itu pun belum diterima gitu ya. Jangan malah dibalik, dia lebih tua, banyakkan dosanya, jangan begitu ya. Tadi ketemu sama anak yang lebih muda, lu mah ibadah baru sedikit, jangan gitu. Justru tadi kalau sama yang lebih muda, yang dinilainya dosanya, ya dia mah dosa sedikit. Kalau saya mah karena lebih tua lebih banyak gitu ya. Nah, sebaliknya kalau ketemu dengan orang yang lebih tua, itu jangan dilihat dari dosanya. Ya jangan, wah dia mah lebih tua, lebih banyak dosanya. Jangan, tapi ibadahnya, dia lebih tua, mungkin lebih banyak ibadahnya gitu ya, ketimbang saya. Nah itu kalau ketemunya dengan orang yang lebih tua. Kemudian wa ingkana, kalau keadaan seorang itu aliman, berilmu, kulta, maka engkau berkata hadza, ia itu kodok mutia, sungguh sudah diberikan malam ablu, apa yang belum saya capai, wa analak, dan ia sudah mendapatkan malam anal, apa yang belum saya capai atau dapat ya. Walima, bahkan dia mah sudah tahu, majahil itu apa yang saya tidak tahu, bodoh. Wahwa, dan ia mah ya malu itu beramal ilmi dengan ilmunya. Wa ingkan, itu ya gitu ya. Jadi nih, kalau ngelihat atau ketemu dengan orang yang berilmu nih, yang lebih pintar ya, itu menilainya ya dari sisi dia mah enak, udah diberikan apa yang belum saya capai, khususnya dari sisi ilmu kan ya gitu. Terus dia mah udah dapat apa yang belum saya dapat, ya kemuliaan tentunya. Ya bahkan dia mah udah tahu apa yang saya belum tahu. Ya, juga jelas dia mah itu beramal dengan ilmunya yang pastinya nanti bisa sah dan diterima ya. Sedangkan saya gitu tuh sudut pandangnya. Jangan malah bolu orang berilmu kalau berbuat dosa lipat ganda. Dan gitu. Jadi sudut pandangnya dari sisi kelebihannya. Nah itu. Bagaimana kalau ketemu atau berjumpa dengan orang yang bodoh? Wa ingkana. Dan kalau keadaan seorang itu jahilan bodoh, kulta, maka kau harus berkata, hadza, dia itu aso, sudah maksiat memang Allah kepada Allah, tapi bijahlin, karena kebodohan. Wa ana, sedangkan saya aswaituhu, itu sudah maksiat kepada Allah bi ilmin, dengan pengetahuan atau ilmu. Walam adri, dan saya tidak tahu bima yuhtam, ya dengan apa diakhirkan li untuk saya, au bima yuhtam, ataupun dengan apa diakhiri laku bagi seorang itu. Ini kalau ketemu orang yang lebih bodoh ya, itu jangan menilainya, lo mah bodoh, gak bakal diterima ibadahnya, jangan gitu. Justru dari sisi maksiatnya dia mah bodoh. Seandainya masih juga karena kebodohan, jadi memang disiksa tapi gak seberapa lah gitu ya. Ya beda dengan saya. Kalau saya mah ya karena tahu ya bahwa itu haram tapi masih dikerjakan juga, yang tentunya
nanti siksanya lebih parah. Gitu. Begitu sudut pandangnya. Dan terutama ya kita nggak tahu nih nanti ya endingnya di akhirnya nih, apakah bisa jadi dia mah nanti itu ya dengan kebodohannya walaupun maksiat itu nggak seberapa siksanya, dan bisa jadi berubah sehingga dia di akhirnya itu bisa jadi bagus gitu ya. Nah sedangkan saya karena berdasar punya ilmu tapi maksiatnya naudzubillah, itu bisa jadi akhirnya jadi jelek tuh gitu ya. Begitu sudut pandangnya. Nah bahkan nih wa ingkana, dan kalau keadaan seorang itu kafir, kulta, maka engkau berkata la adri, saya nggak tahu, asa bisa jadi ayus lama ya, ataupun ayus lima lah ya. Kalau ayus lama berarti dia diislamkan, kalau ayus lima atau dia masuk Islam gitu ya. Bayu tamu, sehingga ditutup, diakhirkan lahu baginya bi khairil amali, dengan amal baik. Wasa, dan bisa jadi an apuro, naudzubillah, saya mah kupur, jadi kupur. Bayu tamu, maka ditutup lihi bagi saya bisuil amali, dengan keburukan amal. Jadi ketika melihat atau ketemu dengan orang kafir sekalipun, jangan menganggap diri ini lebih mulia, lebih terhormat. Justru harus jujur ya. Dan kita memang tidak tahu, bisa jadi dia memang sekarang kafir, tapi nanti masuk Islam, dan dia itu sampai matinya ya itu dengan amalan-amalan baik. Dan sebaliknya justru bisa jadi saya mah yang sekarang ini memang orang Islam, bahkan rajin ibadah ya, tapi malah berubah jadi kufur dan ditutup dengan amal keburukan. Nah otomatis su'ul khotimah, naudzubillah. Nah itu ada kan ya sebuah hadis di Arba'in Nawawi itu ya. Jadi yang terjemahannya kurang lebih lah, berapa banyak orang yang tadinya ngamalin amalan ahli neraka ya, sehingga jarak dia dengan neraka itu dekat sekali. Pokoknya mah kalau ditanyakan ke orang-orang ya, gimana dia itu, wah dia mau udah ngasih lagi masuk neraka gitu ya. Nah ternyata karena catatan di Lauh Mahfuznya dia itu jadi ahli surga, itu berubah drastis. Dia tobat ya, kalau kafir mau masuk Islam benar-benar, dan mati dalam keadaan amal kebaikan, sehingga dia itu jadi husnul khotimah, baik ya. Tapi sebaliknya, berapa banyak juga nih orang yang tadinya ngamalin amalan ahli surga, sehingga kalau ditanyain bagaimana tuh dia, wow dia mau udah ngasih lagi masuk surga, tapi karena catatan di Lauh Mahfuznya itu jadi penghuni neraka, berubah. Alhamdulillah ya, dia murtad ataupun berbuat dosa dan mati dalam keadaan demikian, sehingga su'ul khotimah. Itu makanya jadi bagi yang udah alhamdulillah ya ibadah, itu jangan ujub, jangan merasa pintar, jangan merasa soleh gitu ya.
apalagi sampai menghina orang yang belum mau ibadah. Ajak aja, sepanjang kita ngajak, walaupun dia belum mau, itu kita dapat pahala. Apalagi kalau dianya mau dengan ajakan kita, itu nantinya bisa MLM, ya dapat tuh, gitu. Ya luar biasa ya. Nah kemudian wakun, dan jadilah indanasi, ya di sisi manusia, rojulan itu seorang laki-laki, minanasi daripada manusia. Jadi masih perkataan atau nasihat Sayyidina Ali ya, yang ketiganya nih. Itu kalau di manusia umumnya nih, kita ini harus jadi seseorang sewajarnya dia biasanya gitu ya. Jangan istilahnya yang aneh-aneh gitu. Nah apa sebabnya? Fa innallaha, maka sungguhnya Allah, yakrahu, itu membenci, ayuro ya, untuk melihat abdahu, hambanya, mutamayizan, beda anwahi, dari selainnya. Itu ya, karena Allah itu benci kepada seorang hamba yang memang dia beda dari yang lainnya, enggak umumnya gitu ya. Atau apalagi kalau memang udah kalah laki pengen jadi perempuan, atau sebaliknya ya. Ya, nah lebih ininya gimana nih? Kama fil hadisi, sebagaimana ya, walaupun tadi itu ya, memang orang kalau pengen terkenal memang kudu beda sih. Ya makanya ada peribahasa kholib, berbeda lah, tuzkar, pasti disebut sama orang. Jangan mau begini gitu ya. Iya. Nggak apa-apa sebenarnya, asalnya jangan itu, naudzubillah, yang istilahnya nggak dibenarkan dalam agama, dilarang. Walaupun dalam peribahasa Arab ada bul jam-jam, kencingnya lah sumur jam-jam, patuk rob, pasti kamu terkenal. Sedunia. Iya, sedunia itu terkenal emang, tapi jeleknya naudzubillah. Nah itu. Kemudian kama fil hadis ini, sebagaimana dalam hadis ya, ada terang gitu. Nawakana, dan adalah badum sebagian ulama yaitu itu berdoa bihadza doa, dengan doa ini. Allahumma ya Allah, ij'alni, jadikanlah aku saburan, orang-orang yang sabar. Waj'alni, dan jadikan aku syakuron ya, yang banyak syukurnya. Sama tadi gak banyak sabarnya. Waj'alni, dan jadikanlah saya, ini menurut pandangan diri saya, sagiron, itu kecil, hina, rendah. Tapi wabi ayunin nas, ya pada pandangan manusia, kabiran, saya itu besar, saya itu terhormat ya. Nah ini ya, jadi berkenaan dengan jadilah di sisi manusia umumnya itu biasa-biasa aja ya. Karena Allah tadi itu murka kepada orang yang lain daripada yang lain, yang tidak dibenarkan oleh agama. Nah itu ada doa dari sebagian ulama yang ini nih, pernah ya, ini kalau kita baca habis sholat maghrib nggak napas 3 kali, insya Allah ya bakal dicintai umum ya. Jadi dibaca 3 kali jangan napas.